Kamu pernah bayangin sebuah bom nuklir diledakkan di tengah kota megapolitan yang padat penduduk? Dalam 1 detik, suhu yang melampaui permukaan matahari membakar segalanya dalam radius beberapa kilometer. Bangunan pencakar langit yang megah berubah menjadi abu. Kendaraan meleleh. Tubuh manusia, tak peduli usia atau status, menguap dalam sekejap. Gelombang panas tersebut langsung disusul oleh gelombang kejut, menghancurkan struktur bangunan dalam radius belasan hingga puluhan kilometer. Kaca-kaca jendela pecah seperti peluru tajam, menerjang siapapun yang berada di dalam ruangan. Jalanan retak, jembatan runtuh. Ledakan menciptakan kawah besar, membelah kota menjadi 2 dunia, yang hangus dan yang hancur. Lalu datang radiasi, tak terlihat, tak berbau, tak terasa, tapi mematikan. Radiasi gamma menyusup ke dalam tubuh, mengacaukan sel-sel, dan memicu kerusakan genetik dalam hitungan menit. Korban yang selamat dari ledakan awal mulai mengalami muntah, pendarahan, dan kelelahan akut hanya beberapa jam kemudian. Dan itu baru permulaan. Fallout radioaktif mulai turun dari langit seperti hujan beracun, menutupi permukaan tanah, mencemari makanan, air, dan udara. Orang yang selamat hari ini mungkin hanya sedang menunggu kematian perlahan dalam minggu-minggu ke depan. Rumah sakit kewalahan. Dokter dan perawat ikut terkena dampaknya. Sistem komunikasi lumpuh. Listrik padam. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kota tersebut bukan hanya hancur, ia mati. Suara-suara siren menjadi satu-satunya tanda kehidupan, diselingi teriakan dan isak tangis dari puing-puing yang tersisa. Simulasi ilmiah memperkirakan bahwa hanya dari 1 bom berdaya ledak tinggi, ratusan ribu orang bisa tewas dalam hitungan hari. Dan jika bom kedua meledak, atau jika serangan balasan terjadi, korban bisa mencapai jutaan. Bukan karena ledakan semata, tapi karena keruntuhan total sistem sosial dan biologis sebuah masyarakat modern. Tahukah kamu kalau perang nuklir bukan lagi cerita fiksi ilmiah? Bukan lagi sekadar mimpi buruk masa lalu. Ia menjadi kekhawatiran nyata yang membayangi setiap ketegangan antar negara. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan peningkatan drastis dalam provokasi militer, uji coba rudal, dan manuver-manuver berisiko tinggi antara kekuatan besar dunia. Ketika sebuah negara merasa terancam atau pemimpinnya merasa terpojok, maka tombol merah itu bukan lagi simbol fantasi, melainkan opsi nyata, dan jika tombol itu ditekan, bukan hanya kota yang lenyap, tapi sejarah umat manusia bisa terhapus dalam cahaya menyilaukan dan debu radioaktif. Bayangkan, semua ini dimulai dari logam yang tak terlihat mencolok, uranium, unsur yang diam dalam kerak bumi namun menyimpan kekuatan untuk menyalakan kota atau menghancurkannya sepenuhnya. Uranium bukan hanya sumber energi, ia adalah simbol ambivalensi teknologi, dapat menyelamatkan, dapat memusnahkan. Dan saat konflik global menghangat, uranium kembali menjadi pusat perhatian dunia. Hari ini kita membahas pertanyaan besar. Apa itu uranium? Bagaimana ia bekerja? Mengapa ia jadi rebutan? Dan yang paling menakutkan, seberapa dekat kita dari titik perang nuklir berikutnya? Uranium adalah elemen kimia bernomor 92 di tabel periodik. Ia adalah logam berat yang berwarna keperakan, padat, dan bersifat radioaktif. Penemuan awalnya dilakukan oleh Martin Heinrich Klaproth pada tahun 1789 saat meneliti mineral bernama pitchblende. Namun, saat itu uranium belum dianggap istimewa. Dunia butuh waktu lebih dari 1 abad untuk menyadari bahwa elemen ini menyimpan potensi energi yang luar biasa besar dan juga ancaman yang sama besarnya. Dalam kondisi alami, uranium tersebar di berbagai belahan dunia, terkonsentrasi dalam bentuk biji seperti uraninit, carnotite, dan pitchblende. Ia ditemukan dalam lapisan kerak bumi dengan konsentrasi rendah, namun cukup melimpah jika dikelola secara industri. Beberapa negara seperti Kazakhstan, Kanada, Australia, dan Namibia menjadi pemasok utama uranium dunia. Namun uranium bukan hanya sekadar logam tambang biasa. Ia adalah bahan mentah dari reaktor energi nuklir, dan, dalam bentuk yang lebih ekstrim, inti dari senjata pemusnah massal. Yang membuat uranium sangat diinginkan bukan hanya karena kelangkaannya, tapi karena kemampuannya yang unik.
mampu menciptakan reaksi berantai dalam skala mikroskopis yang hasilnya adalah ledakan energi dalam skala makroskopis. Uranium juga menjadi simbol kekuatan geopolitik. Negara yang memiliki cadangan uranium atau mampu memperkayanya dianggap memiliki posisi tawar lebih tinggi di panggung dunia. Disinilah letak paradoks uranium antara kebutuhan energi dan potensi kehancuran. Logam ini telah menjadi subjek perdebatan, pengawasan, dan bahkan konflik selama beberapa dekade terakhir. Tapi sebenarnya, mengapa logam ini begitu ditakuti sekaligus diincar? Perang Dunia Kedua membawa uranium ke panggung utama sejarah manusia. Dalam situasi genting dan penuh ketegangan, Amerika Serikat memimpin sebuah proyek rahasia besar-besaran, Project Manhattan. Proyek ini melibatkan ribuan ilmuwan dan teknisi, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, dan Niels Bohr. Didukung oleh Inggris dan Kanada, mereka bekerja siang dan malam dalam laboratorium tersembunyi untuk menciptakan senjata yang sebelumnya hanya ada dalam teori fisika. Pada bulan Agustus tahun 1945, hasil dari proyek tersebut diuji di dunia nyata. 2 bom atom dijatuhkan di Jepang. Little Boy yang dijatuhkan di kota Hiroshima, dan Fat Man yang meledak di atas kota Nagasaki. Dalam sekejap, kedua kota itu berubah menjadi ladang api dan kehancuran. Infrastruktur hancur. Sekolah, rumah sakit, dan rumah tinggal musnah tanpa sisa. Lebih dari 200.000 jiwa, sebagian besar warga sipil, meninggal dunia, sebagian seketika. Sisanya perlahan akibat luka bakar, radiasi, dan trauma mendalam. Pasca bom tersebut, Perang Dunia memang berakhir, tapi ketakutan baru dimulai. Dunia tidak pernah benar-benar damai setelahnya. Perang Dingin pun dimulai, sebuah era penuh ketegangan antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya saling berlomba menimbun senjata nuklir, saling mencurigai, dan menciptakan apa yang disebut sebagai perlombaan senjata. Tak satu pun dari mereka mau menyerang lebih dulu, karena mereka tahu serangan nuklir pertama berarti kehancuran timbal balik. Dunia hidup dalam bayang-bayang tombol merah. Anak-anak dilatih bersembunyi di bawah meja sekolah jika siren berbunyi. Film, musik, dan budaya pop pun mencerminkan kecemasan ini. Meskipun senjata nuklir tak pernah digunakan lagi sejak itu, dampak psikologis dan geopolitik dari bom pertama itu terus terasa hingga hari ini. Meskipun Perang Dingin telah berakhir lebih dari 3 dekade lalu, bayangan senjata nuklir tak pernah sepenuhnya lenyap dari dunia. Justru, di abad ke-21, ancaman ini kembali bergema, dengan wajah yang berbeda namun dampak yang tak kalah menakutkan. Dunia saat ini menyaksikan kebangkitan baru ketegangan global, provokasi militer, uji coba rudal balistik antar benua, dan perlombaan teknologi senjata yang kembali memanas. Beberapa negara bahkan dengan terang-terangan memamerkan kekuatan nuklir mereka. Video parade militer, peluncuran rudal dari kapal selam, hingga pernyataan resmi dari para pemimpin dunia yang menyatakan siap menggunakan semua opsi yang tersedia jika merasa diserang, menjadi pemandangan yang tak asing lagi di media. Lebih menegangkan lagi, ancaman ini tidak datang dari satu negara saja, melainkan dari dinamika antar banyak kekuatan dunia yang saling bersaing dan saling mencurigai. Risiko terbesar dari konflik senjata nuklir bukan hanya serangan langsung, tapi kesalahan perhitungan. Sistem peluncuran otomatis, kecerdasan buatan yang mengendalikan sistem pertahanan, atau bahkan kesalahan teknis bisa memicu respons tak terkendali. Dalam skenario terburuk, seluruh keputusan bisa terjadi dalam hitungan menit, sebelum dunia sempat berpikir jernih. Bayangkan seorang pemimpin yang merasa negaranya diserang. Radar menunjukkan ada rudal yang datang. Tidak ada waktu untuk memverifikasi. Dalam waktu 3 hingga 5 menit, tombol peluncuran ditekan. Rudal dibalas dengan rudal. Dunia tenggelam dalam kobaran cahaya dan gelombang ledakan yang tak terbayangkan. Itulah mengapa ancaman nuklir hari ini lebih kompleks daripada masa lalu. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk perang terbuka. Kadang ia bersembunyi dalam ancaman cyber, sabotase, atau bahkan politik intimidatif di ruang diplomasi. Karena kita tahu betapa dahsyatnya senjata nuklir. Senjata ini bukan hanya alat militer, tapi juga simbol kehancuran total. Saat ini, ada 9 negara yang secara resmi diketahui memiliki senjata nuklir.
Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Korea Utara, dan diduga kuat Israel. Mereka memiliki kekuatan untuk menghapus kehidupan dalam skala besar hanya dengan satu keputusan. Dunia saat ini hidup di bawah bayang-bayang doktrin yang disebut MAD, Mutually Assured Destruction. Artinya, jika satu negara meluncurkan serangan nuklir, maka negara lain akan membalas dengan kekuatan yang setara atau lebih besar. Akibatnya, kedua belah pihak, bahkan seluruh dunia, akan musnah. Logika ini sebenarnya menjaga keseimbangan, tapi juga memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pertahanan global kita. Ketakutan terhadap senjata nuklir juga diperkuat oleh pengalaman dan simulasi. Para ilmuwan, analis militer, dan pemerintah telah membuat berbagai prediksi tentang dampak ledakan nuklir, mulai dari korban jiwa langsung hingga dampak jangka panjang terhadap iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan global. Misalnya, skenario Nuclear Winter memperkirakan bahwa ledakan serentak dari senjata nuklir bisa mengirimkan debu ke atmosfer, menutup sinar matahari, dan menyebabkan penurunan suhu bumi secara drastis. Ini bisa menghancurkan pertanian dan menciptakan kelaparan massal. Ketakutan akan perang nuklir bukan paranoia, itu adalah peringatan. Dan uranium, elemen kecil yang menjadi bahan dasar senjata ini, adalah pusat dari seluruh kecemasan tersebut. Tapi uranium tak hanya membawa bencana, ia juga memberi harapan. Energi nuklir adalah salah satu sumber energi bersih paling efisien dan paling menjanjikan di dunia. Di tengah krisis iklim global dan meningkatnya kebutuhan energi, uranium muncul sebagai solusi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil dengan emisi karbon hampir nol. Reaktor nuklir tidak menghasilkan karbon dioksida dan dapat menghasilkan listrik dalam skala besar dengan emisi yang sangat rendah. Teknologi ini memungkinkan negara-negara untuk menyediakan energi stabil dan konsisten tanpa bergantung pada batu bara atau gas alam. Negara-negara seperti Prancis, Jepang, dan Korea Selatan sangat bergantung pada energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Di Prancis, lebih dari 70% listrik berasal dari reaktor nuklir, menjadikannya salah satu negara dengan jejak karbon per kapita terendah di dunia industri. Namun, ketakutan terhadap kecelakaan seperti Chernobyl tahun 1986 dan Fukushima tahun 2011 masih membekas kuat. Ledakan, radiasi, dan evakuasi massal yang diakibatkan oleh dua bencana tersebut menjadi gambaran buruk dari teknologi ini. Padahal, perlu dicatat, sebagian besar kecelakaan tersebut disebabkan oleh desain reaktor lama dan kesalahan manajemen manusia, bukan dari sifat uranium itu sendiri. Hari ini, dunia telah bergerak maju. Teknologi reaktor generasi keempat seperti reaktor modular kecil, SMR, dan sistem pendinginan pasif membuat kemungkinan kecelakaan jauh lebih kecil. Bahkan, banyak ilmuwan kini mulai melirik thorium sebagai alternatif uranium karena ia lebih melimpah, tidak mudah digunakan untuk senjata, dan menghasilkan limbah radioaktif yang lebih sedikit. Pertanyaannya bukan lagi, apakah uranium berbahaya, tapi apakah kita cukup bijak untuk menggunakannya? Bukan sekadar cerita fiksi. Uranium adalah bagian nyata dari dinamika global saat ini. Ia bisa menjadi alat peradaban atau senjata kepunahan. Semua tergantung bagaimana kita, sebagai umat manusia, memilih untuk mengelolanya. Perang nuklir adalah salah satu kemungkinan terburuk dari keserakahan dan kesalahan kita. Tapi kesadaran dan kolaborasi lintas negara adalah jalan keluar terbaik kita. Kita tidak lagi hidup di masa di mana senjata nuklir hanya milik segelintir negara. Dunia makin kompleks, dan keputusan satu pihak bisa mengguncang sistem global. Makin banyak suara publik yang dibutuhkan untuk menekan para pemimpin dunia agar memilih jalan damai. Dan untuk itu, informasi dan kesadaran adalah senjata terkuat kita. Sekarang, giliran kamu. Yuk, ikut jadi bagian dari percakapan besar ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya bahwa energi nuklir bisa jadi solusi masa depan? Atau kamu termasuk yang khawatir terhadap senjata pemusnah massal? Suaramu penting. Pandanganmu bisa memantik diskusi. Jangan ragu untuk berpendapat. Dan kalau kamu suka video seperti ini,
Jangan lupa untuk tekan tombol like, di-subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kamu nggak ketinggalan konten informatif dan menggugah lainnya dari channel Tahukah Kamu. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapa saja yang peduli dengan masa depan dunia. Karena memahami uranium berarti memahami tanggung jawab kita terhadap peradaban. Karena di balik setiap pengetahuan ada pilihan. Dan pilihan kita hari ini menentukan nasib esok.